2024. Umat sudah bergejolak gitu. Jadi masing-masing punya calon cawapres, capres yang beda-beda. Kemudian ini harus Islam, ini Honda, ini macam-macam lah. Akhirnya ya terjadi macam-macam konflik gitu antar umat Islam sendiri kadang-kadang. Jangankan Islam dan non-Islam, di dalam Islam sendiri itu firqah-firqahnya kuat sekali. Dan masing-masing pemimpinnya itu ulamanya atau apa itu kadang-kadang makin mengkompori supaya berantem juga gitu. Walaupun tujuannya mungkin bukan itu, Prof. Jadi tujuannya mungkin ya dia ingin menyelamatkan kelompoknya gitu, ya, baiklah itu. Tapi kadang-kadang lupa bahwa semua nasihat-nasihatnya itu kadang-kadang justru membalik. Membaliknya begini, mereka terus terprovokasi. Seperti ini, golongan saya ini yang paling hebat, yang paling benar, yang lain salah. Gitu. Dan akibatnya kan kita tahu tadi Prof. Imam bilang bahwa umat kita ini belum bersatu gitu. Terus pun ini supaya rukun kembali, sudahlah perbedaan-perbedaan itu kalau bisa dikurangi, dihilangkan kalau perlu. Supaya kita ini umat Islam yang bersatu. Di seluruh dunia bahkan di Indonesia yang penting. Iya Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang ditanyakan Mas Habib itu sebetulnya kalau didengar seperti pertanyaan yang mudah. Tapi sebetulnya ini adalah pertanyaan yang paling sulit sebetulnya itu. Yang paling sulit. Jangankan lalu kemudian Mas Habib nyebut-nyebut persatuan di seluruh dunia. Di Indonesia. Persatuan di lingkungan keluarga itu loh. Oh iya, di keluarga itu. Antara suami, istri, orang tua, anak, menantu, itu saja susah. Lalu kemudian jangankan menyatukan di lingkungan keluarga, menyatukan yang ada pada diri sendiri saja. Susah juga. Itu susah loh. Kita ini sebetulnya kan terlihat antara yang kita omongkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Menyatukan antara yang kita omongkan dengan yang kita lakukan. Itu saja kan seringkali ngomongnya seperti itu, yang dilakukan kok lain. Beda banget. Lain yang ada di dalam hati, lain yang ada di dalam mulut, lain yang diperbuat. Coba kalau di dalam diri seseorang itu sudah bisa bersatu, Mas Habib, itu sebenarnya sudah aman. Selesai persoalan. Orang lalu tidak curiga mencurigai, orang lalu kemudian tidak menduga-duga yang itu sulit. Kenapa orang mencurigai, menduga-duga yang tidak benar? Karena apa yang pada diri orang itu tidak bersatu. Antara yang dipikirkan, yang dirasakan dalam hati, apa yang diomongkan, apa yang dilakukan berbeda. Kan begitu Mas Habib. Dan itu memang sulit. Kadang-kadang itu antara yang, coba satu contoh kecil. Mas Habib dulu kan waktu kuliah kan suka membuat paper ya, makalah. Lalu kemudian ketika makalah itu kan apa yang dirasa oleh Mas Habib, lalu kemudian dipikir, lalu kemudian ditulis kan beda. Mas Habib maunya yang dirasa itu, yang dipikir tulisannya, kalimatnya membuat apa itu paragraf begini. Setelah paragraf ini, kan itu kan. Tapi setelah itu dibaca lagi tulisan, kok beda, kacau itu. Artinya dalam bentuk tulisan pun bisa berbeda. Antara pekerjaan tulisan, pekerjaan pikiran, pekerjaan apa yang dimaui oleh yang ada di dalam diri kita ini. Jadi memang asal muasalnya kita ini juga sudah konflik gitu kan Mas Habib. Apalagi lalu kemudian kalau lebih dalam lagi ternyata tentang kejadian kita ini, bahwa antara sperma dan ovum, sperma kan berebut itu kan. Yang jadi kan hanya satu dari jutaan itu sudah kayak begini. Karena itulah maka lalu persatuan ini menjadi berat sekali. Saya pernah Mas Habib ditanya ya oleh Pak, jujur saja oleh Pak Menteri Agama dulu. Saya itu walaupun seperti ini ya, saya juga masih problem dalam menyatukan itu Mas Habib, anak buah. Tapi sudah dinyatakan berhasil katanya itu dulu itu. Sudah mengatakan. Yang saya
pimpin di kampus itu kan ada teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, bahkan lalu kemudian ada GMNI kan itu Mas Habib dulu kan, iya kan, organisasi kemanusiaan macam-macam itu. Kok relatif lebih bersatu? Antara NU, tentang Muhammadiyah, tentang apa namanya itu yang ada PDI-nya apa saja itu kok lalu kemudian juga menjadi bersatu. Kan Mas Habib sering kan lihat di kampus saya itu ada bendera merah-merah itu yang benderanya anak-anak GMNI. Wong dua saja itu sudah susah kok masih ditambah-tambah gitu kan waktu itu. Resepnya gimana gitu kan. Pak Menteri, wah Pak Menteri itu goda saya tuh gimana? Enggak, jujur. Saya lihat sampean bisa menyatukan umat kan itu kan. Lalu saya jawab begini. Bagaimana Pak Menteri ya? Umat ini bisa bersatu kalau tidak pernah berada di tempat kesatuan. Jadi mereka itu diajak berada di tempat kesatuan. Jangan tempat persatuan. Kalau persatuan itu banyak. Ada persatuan sepak bola, ada persatuan macam-macam itu kan, mahasiswa, ada persatuan dosen. Itu bisa kumpul. Tapi belum tentu bisa bersatu. Ya itu, dan belum tentu orang yang kumpul itu bisa bersatu, Pak, tak bilang begitu. Kita kan hanya berorientasi pada mengumpulkan. Belum pada berorientasi pada menyatukan. Kalau menyatukan, mereka harusnya kita ajak ke tempat kesatuan. Kita harus berada di tempat kesatuan. Tempat kesatuan itu hanya satu di jagat ini. Di mana itu? Lagi-lagi di Baitullah itu. Lalu kemudian Pak Menteri waktu itu nanya, loh bagaimana bisa menempatkan orang sekian banyak? Yang saya maksud itu kan bersatu untuk umat seluruh bangsa ini, dia bilang gitu. Bukan lalu kemudian kalau hanya yang bisa ditempatkan di satu tempat, kan itu kan gambarannya itu. Nah, saya bilang bahwa manusia itu kan terdiri atas jasmani dan ruhani. Kalau jasmaninya menyatukan orang seluruh Indonesia ini, susah. Ya enggak mungkin. Bagaimana? Siapa panitia yang sanggup ngurus orang 200 juta lebih kayak begini? 200 juta 250-an juta itu kan tidak mungkin, dia bilang itu kan. Tapi manusia ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Ruhaninya saja Pak Menteri yang diajak untuk berada di tempat kesatuan. Tempat kesatuan itu mana? Baitullah itu, saya bilang. Jadi kalau kita itu sholat 5 waktu subuh, kita ajaklah ruhani kita menghadap ke tempat satu kesatuan ini. Nanti lalu kemudian duhur, kita ajak lagi ke tempat kesatuan. Kan sudah secara fisik menghadap itu. Lalu asar ke tempat kesatuan lagi. Maghrib berada di tempat kesatuan. Lalu isya berada di tempat kesatuan. Subuh lalu berada di tempat kesatuan lagi. Berarti sehari semalam ruhani kita ini berada di tempat kesatuan. Tanpa disuruh bersatu, mereka akan bersatu dengan sendirinya. Selalu ingat. Karena dia selalu berada di tempat kesatuan. Dan urusan kita ini sebetulnya kalau agama itu kan menyentuh ruhani ini, Mas Habib. Lah, tapi apakah mereka itu tidak di situ? Coba aja, Pak, tak bilang gitu. Ketika mereka sholat, yang sholat saja tak bilang itu. Apalagi yang belum sholat. Yang sholat saja ketika Allahu Akbar. Apa yang kira-kira dipikirkan oleh orang sholat? Itu kan berbeda-beda. Itu orang berbeda begitu Allahu Akbar, yang dipikir yang bertani, yang pikirkan tanah saat kebunnya. Yang pelaut ngomongkan tentang peralatan nanti ke laut. Lalu yang PNS juga ngomong apakah nanti tidak terlambat ini, gitu kan. Laporan tatkala ngajarnya seperti apa ketika jadi guru. Jadi dia itu seperti sholat tapi sesungguhnya barangkali tidak sholat itu kan. Padahal itu diingatkan oleh Allah di surat itu, fawailul lil musallin, itu kan. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun.
Mereka yang lupa bahwa dirinya sedang sholat. Lupa bahwa dirinya sedang sholat. Katakan sedang waktu sholat Allahu Akbar kok kemana-mana. Nah, makanya lalu ini untuk menyatukan sulit. Karena apa? Karena mereka pada menghadap ke situ, tapi pada hakikatnya tubuhnya, jasmaninya, itu menghadap ke situ, tapi rukaninya lari kemana-mana. Lalu gimana caranya? Ya lewat pendidikan agama. Agama itu memang kita pertegas dimulai dari ruhani, Pak. Kalau itu kita sulit, maka ya kita mulai dari diri kita masing-masing ini, dari pemimpin-pemimpin, dari ulama-ulamanya ini, dari tokoh-tokohnya agama ini, kadang-kadang juga diajak ke situ, dibenarkan cara berkiblat, ya kan? Ya nanti kita ajaklah, kita cobalah, jangan hanya menghadap, tapi hati kita, ingatan kita ada di situ. Maka siapa tahu Pak, dengan ruhani kita itu berada di tempat kesatuan setiap hari, maka lalu kemudian secara ruhaniah kita bertemu, lalu kemudian itu berdampak kepada yang jasmaniah ini, lalu menjadi bersatu. Jadi mempersatukan itu sebetulnya kalau kita program itu ya kita omongkan saja, tetapi implementasinya itu susah sekali, itu susah dan sekali. Dan berhasil gitu. Iya, kampus itu bisa. Kampus saya, makanya itu. Padahal dulu kan masalah besar. Makanya mahasiswanya aja berantem. Makanya itu Pak Menteri, ketika saya mulai memimpin kampus, saya kan memimpin kampus itu tahun 97 Mas Abdul, sampai 2013. 16 tahun. Apa yang saya mulai dulu? Pertama kali. Yang saya mulai dulu itu ngajak sholat jamaah. Oh, ngaten. Iya aja. Jadi saya sejak anggota pimpinan itu, ayolah ketika zuhur, bareng-bareng ke masjid kita sholat. Lalu setelah kita itu sudah bisa membiasakan sholat jamaah, kita ngajak yang lain. Sebab saya juga ingat Mas Habib, kalau kita menyuruh orang lain, diri kita saja tidak melakukan, maka kan Quran juga mengancam untuk mempinalti kita kan. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa? Mengapa engkau menyuruh orang lain berbuat baik? Padahal kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu baca kitab. Apalah tidak masuk akal kan ya, menyuruh orang lain. Lalu kemudian lima takulu nama lataf alun kaburomatan indallah antakulu malataf alun. Bahwa mengapa engkau ngomong tapi engkau tidak melakukan? Kaburomatan indallah, benci Allah pada orang yang mengatakan tapi tidak melakukannya. Karena itu lalu saya ajak pimpinan. Lalu kemudian setelah itu para dosen saya ajak, lalu pegawai-pegawai itu, lalu kemudian juga para mahasiswa. Tapi jangan dikira Mas Habib, itu pekerjaan gampang, itu juga pekerjaan sulit. Berat. Itu pekerjaan sulit, memerlukan bertahun-tahun. Untuk bisa ngajak para dosen, para karyawan itu memerlukan bertahun-tahun. Saya buatkan edaran, lalu dirasani saya ini, wong sholat kok dibuat edaran. Lalu saya ajak sebelum kira-kira setengah jam waktu zuhur itu, saya keliling ke kantor-kantor, ayo berhenti kerja, ayolah kita ke masjid, waktunya sholat. Lah rektor kok lalu sampai harus ngurus ini. Begitu, lalu kalau tak kasih edaran ditegur, tak kasih contoh, tak ilingkan juga tegur. Tapi memang harus sabar, harus sabar itu. Wasta'inu bisobri wasolah, itu memang betul. Itu. Lalu kemudian ditiru mahasiswa. Setelah kira-kira berjalan ada 3-4 tahun mahasiswa, karena itu masjidnya kan penuh. Dulu kan beberapa teman-teman tokoh-tokoh di Jakarta itu kan sampai sampai ada Pak Rektor Padang, Rektor Universitas Andalas, yang pernah menjadi wakil menteri Mendiknas itu Mas Habib. Itu kepengen sholat subuh itu Mas saya itu. Ya Allah. Saya telepon sama saya,
Itu, kenapa? Dan mana Pak? Saya Aki Anu perjalanan ke Malang. Untuk apa? Saya mau sholat subuh. Kok katanya di sholat subuh itu rame? Iya, tapi lagi itu kan. Akhirnya lalu kemudian juga diterapkan di tempat. Iya. Nah, kalau mahasiswa itu kan lembaga pendidikan ini kan lembaga pembiasaan, lembaga percontohan sebetulnya. Mahasiswa itu kan mencontoh pada gurunya, para dosennya merantau pada pimpinannya. Dan saya kira Mas Habib, kalau paling tidak lah, dalam sholat tadi saya katakan harus menghadapnya kan betul ya, merasa berada di situ. Mereka menjadi damai sebetulnya. Kalau kampus-kampus itu sebetulnya ada lalu penyimpangan macam-macam itu. Kadang-kadang saya ada bentrok macam-macam itu, jangan-jangan pimpinannya tidak memberi contoh, jangan-jangan tidak beri contoh. Malah pimpinan sama yayasan berantem. Iya, jadi itu Mas Habib. Menurut saya itu bagaimana rektornya, bagaimana wakil rektor, bagaimana dekan. Itu sekolah itu sebetulnya kan berlatih untuk menjalani hidup. Hidup itu kan menyeluruh. Di luar kehidupan kan rohani, kehidupan jasmani, kehidupan pergaulan. Ini kan harus dilatih semua. Kalau kita ke kampus hanya mendengarkan, lalu kemudian tidak ada contoh, lalu kan menjadi bingung. Itulah Mas Habib. Yang paling susah itu Prof Imam kan menggerakkan orang itu. Jadi hatinya itu kadang-kadang kan macam-macam itu. Jadi gimana jenengan bisa berhasil menggerakkan pihak semua orang yang berbeda-beda itu dalam satu gerakan sholat berjamaah. Dan kayak sholat jamaah memang berat Mas Habib. Memang susah, jadi tidak saja susah menggerakkan mahasiswa malah gampang Mas Habib. Mahasiswa lebih gampang? Iya. Mahasiswa itu ngikut aja kalau para dosen dan karyawannya jamaah ya jamaah gitu kan. Karena itu ya tanda petik ya saya bukan karena saya tapi memang kalau dibandingkan menggerakkan mahasiswa itu lebih mudah daripada menggerakkan yang sepuh-sepuh itu sebetulnya. Sepuh-sepuh kan banyak alasan bahwa sholat jamaah itu kan urusan pribadi, tidak wajib. Urusan ini nanti kalau kita selalu berjamaah jangan-jangan disebut riya kan itu kan. Itu macam-macam. Bentuk muka. Tapi kalau itu dilaksanakan terus-menerus tanpa menghiraukan berbagai macam komentar. Akhirnya coba Mas Habib, menjadi biasa. Yang saya katakan tadi bahwa sampai lalu subuh itu semua masjid itu penuh, malah tidak cukup. Bahkan tidak saja duhur ya, sampai pada subuh, isya dan seterusnya itu. Lalu kemudian saya ajak dosen untuk memberi kuliah 7 menit gitu kan, tanpa lihat siapa latar belakangnya. Ada yang misalnya teman-teman dari NU, teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari yang tidak NU, tidak Muhammadiyah kan, gitu kan juga ada itu kan. Nah itu lalu lama-lama menjadi merasakan Mas Habib. Jadi sebetulnya kalau mereka itu sudah bisa sampai pada tingkat merasakan, mereka kan kangen Mas Habib untuk jamaah itu. Orang itu sebetulnya kan ditentukan pada kebiasaan. Kalau kebiasaannya jamaah tidak berjamaah merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau biasa tidak berjamaah, tidak ke masjid, diajak ke masjid juga susah, dianggap beban gitu kan. Sama dengan saya dulu kan punya tradisi Mas Habib ya, setiap pagi menulis. Saya menulis itu tanpa pernah berhenti, tanpa jeda itu langsung pakai laptop. Hampir 10 tahun. Makalah saya yang 2, 3, 4 halaman itu setiap hari kan sudah 4.600 judul. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu sudah menjadi kebiasaan saya. Saya menjadi tidak enak kalau saya tidak nulis. Dan saya menjadi enak kalau saya menulis. Mungkin juga sama. Para mahasiswa itu kalau dibiasakan menulis menjadi enak kalau menulis. Tapi kalau para dosen, para mahasiswa tidak biasa menulis, diajak menulis, maka menulis dianggap menderita, menjadi beban. Karena itu memang menurut hemat saya pimpinan Mas Habib. Pimpinan itu. Jadi digantung pimpinan itu. Maka kalau misalnya Mas Habib ini agak nyimpang sedikit ya. Akhir-akhir ini pemerintah kan
jadi gelisah. Katanya kok ada kelompok-kelompok garis keras. Waduh, yang ada di kampus-kampus itu, gitu kan. Nah, karena apa? Ya sebetulnya mungkin karena pimpinan tidak lalu kemudian menjadi pemuka ya, menjadi contoh, menjadi teladan secara utuh. Ya, baik spiritualitasnya, lalu kemudian intelektualitasnya, lalu kebiasaannya. Kalau misalnya kampus-kampus itu dijadikan seperti itu tadi, Mas Habib, ya, para pimpinan itu lalu dari sholat jamaahnya beliau misalnya rutin, kalaupun toh tidak jadi imam, mereka juga datang di kampus. Mahasiswanya kan senang, dosen-dosennya kan juga senang. Tapi kalau sudah ada masjid, lalu kemudian para pimpinan, rektor, wakil rektor tidak pernah datang ke masjid, kan sama dengan ayam, Mas Habib. Ayam itu kalau tidak dikerami, maka kan dikerami orang lain. Kan begitu, Mas Habib. Dulu kan saya mendidik itu kan sama dengan mengeram. Itu kan. Bebek itu kan tidak mau ngerami, Mas Habib. Akhirnya apa? Akhirnya dikerami oleh si ayam, kan begitu. Nah ini saya kan juga begitu. Kalau lalu di masjid-masjid itu tidak datang di masjid itu, lalu ada kelompok-kelompok garis keras yang lalu mendominasi di tempat itu. Akhirnya setelah lalu sekian lama, mereka tidak ngikut rektornya, tapi ngikut orang yang garis keras itu. Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya, ya caranya adalah kita ini kalau menjadi pemimpin itu pemimpin secara utuh. Dari sisi ruhani, dari sisi intelektual kita, keilmuan, lalu kemudian juga dari sisi hal-hal yang sifatnya zahir itu mesti utuh. Jangan hanya sebagai administrator aja. Jadi hal-hal yang seperti itu, Mas Habib. Nah, dari situ saya kira pembicaraan kita bagaimana menyatukan, maka lalu kemudian akan menjadi satu. Hanya memang mungkin ada pertanyaan, gimana kalau di kampus itu agamanya macam-macam kan itu kan? Kalau agama di negeri kampus kan juga ada apa-apa. Yang Islam diajak ke masjid, yang Kristen diajak ke gereja, diingatkan, kamu sudah ke gereja belum? Yang belum ada, yang Hindu dianjurkan, disarankan untuk pergi ke pura, kan gitu kan. Walaupun dia tidak ada puranya, kan mungkin bisa ada ya satu ruangan yang bisa dipakai untuk bermacam-macam. Toh agamanya kan mungkin juga penganutnya juga tidak terlalu banyak, Mas Habib. Memang antara Katolik dan Kristen juga berbeda. Jangankan agama yang lain yang mirip-mirip saja berbeda. Bagaimana kalau ada satu ruangan atau satu gedung yang itu bisa dipakai secara bergantian? Saya ingat di Murdoch tuh, University ini di Perth. Itu satu gedung dipakai untuk semua agama. Kan juga bisa, untuk sholat Jumat, untuk Kristen, Minggu dipakai, pertemuan Hindu, satu gedung itu. Iya. Saya pernah dulu dapatkan penjelasan dari ustadz saya itu, Mas Habib, ketika Rasulullah punya tamu ya dari tempat yang jauh dan itu kebetulan agamanya masih Kristen kan itu kan. Lalu kemudian waktu kebaktian. Lalu kemudian seorang tamu itu minta kepada Rasulullah ya. Saya tidak tahu hadis ini sahih atau tidak sahih, tapi menginspirasi gitu kan. Nah, itu menginspirasi. Minta supaya ditunjukkan tempat untuk kebaktian. Rasulullah katakan di sini saja kan gitu. Daripada cari lain kan itu. Iya, di masjid itu kebaktian. Iya. Saya tidak tahu apakah ini sahih atau tidak sahih, tapi saya merasakan ini ada contoh yang begitu bagus untuk Indonesia ini. Untuk Indonesia ini. Karena itu kalau menurut hemat saya ya, kalau kita pahami tentang kita berbeda-beda, kita beragama ini, memang kalau dipaksa untuk sama juga tidak bisa, Mas Habib. Sama tidak bisa, karena itu kan yang lebih baik makanya kalau saya ketika memimpin kampus ini, Mas Habib, yang itu ada NU, ada itu Muhammadiyah, ya tak bilang, tak pesen, kalau kamu Muhammadiyah, jadilah kamu Muhammadiyah yang baik.
hal yang baik itu menurut sampean seperti apa gitu kan. Dia katakan, coba itu laksanakan. Teman-teman NU juga begitu. Bagaimana NU yang baik ini seperti coba Anda laksanakan. Yang lalu kemudian organisasi lain juga begitu. Intinya pokoknya yang baik. Itu lalu jadinya kok ini. Jangan cari perbedaan. Bahkan saya lalu kemudian saya cara ilustrasikan ya satu ketika saya kok kepingin ada desa Muhammadiyah di desa itu maju. Kenapa ya Muhammadiyah di sini kok maju? Karena di sini ada NU yang selalu membantu kami, kan itu kan? Lalu kemudian ada desa yang NU-nya maju. Kenapa ini maju? Karena Muhammadiyah juga mensupport kami untuk istighosah, untuk tahlil, kan bagus. Di desa-desa itu kan. Itulah kita lalu kemudian menjadi orang yang bermanfaat. Tidak saja kepada dirinya, golongannya, tetapi juga kepada orang lain. Kalau sudah itu bisa dilaksanakan, wah itu berat kan selesai. Dan itu lalu menjadi bersatu, Mas Habib. Nah, itu menjadi bersatu. Nah karena itulah saya dulu, waktu saya jadi rektor sampai Sinyus Hari Sarundayang aja, Gubernur Sulawesi Utara, kan saya kasih gelar Dr. Honoris Causa di UIN Malang waktu itu. Itu kan saya bagaimana itu menyatukan umat yang berbeda-beda itu, dan itulah yang diperlukan untuk Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia kan memang majemuk. Nah, tadi kita bicara tentang menyatukan umat Islam, tapi lalu kemudian beranak pinak menjadi menyatukan tadi berbagai bangsa yang suku, yang percayaan yang berbeda-beda. Insya Allah bisa, tapi dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari sini-sini bagaimana yang ada pada diri kita ini, antara yang kita pikirkan, antara yang kita rasakan, antara yang kita lakukan itu sama. Jangan sampai yang kita omongkan berbeda dengan yang kita lakukan. Mas Habib, menyatukan dimulai dari situ. Dan itu matur sangat, Prof. Imam. Jadi mudah-mudahan di luar sana ada banyak orang-orang yang kesusahan, yang sulit untuk menyatukan, jangankan menyatukan masyarakat agak luas, di dalam kantornya sendiri kadang-kadang berantem juga. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semacam inspirasi supaya pimpinan-pimpinan itu bisa bergerak seperti itu, ya minimal jamaah dulu, kemudian nanti kalau terjadi perbedaan-perbedaan bisa diatasi konfliknya, ya mudah-mudahan seperti itu. Dan mudah-mudahan umat Islam di Indonesia, dan bukan hanya umat Islam, bangsa Indonesia ini tetap bersatu, jangan sampai berantem di negara-negara lain yang seringkali kemudian jadi perang. Di Suriah itu kan seperti itu, Prof. Imam. Jadi di Suriah itu salah satu contoh bagaimana saya lihat YouTube-nya Prof. Imam itu ulamanya berperan dalam memecah belah itu. Jadi mengerikan. Dua pihak. Iya. Ulama yang berbeda itu. Jadi saya kira itu mudah-mudahan kita bisa bersatu dan kita bisa damai hidupnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.